Halo sobat semua, hari ini kita akan ngobrolin sebuah kisah menarik dari zaman dulu banget. Kisah nyata yang diceritakan langsung dalam Al-Quran dan penuh dengan pelajaran hidup. Judulnya, Sapi Betina dan Bani Israel, Kisah Mayat yang Hidup Kembali. Yuk simak. Ceritanya dimulai di tengah-tengah kaum Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, komunitas mereka gempar karena ada satu orang yang ditemukan meninggal secara misterius, dibunuh. Tapi siapa pelakunya? Nggak ada saksi, semua saling curiga. Yang tua nuduh yang muda nuduh balik. Intinya, buntu. Akhirnya mereka datang ke Nabi Musa, minta petunjuk. Wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu agar dia tunjukkan siapa pembunuhnya. Nabi Musa pun menyampaikan wahyu dari Allah. Tapi jawabannya tidak langsung. Allah justru memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, di sini mulai menarik. Mereka langsung bingung dan heran. Apa hubungannya kasus pembunuhan dengan sapi Musa? Kamu serius? Mereka sampai bilang, apakah kamu menjadikan kami bahan olok-olokan? Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Tapi Nabi Musa menegaskan, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh. Tapi alih-alih langsung patuh dan menyembelih sapi, Bani Israel malah ribet sendiri. Mereka tanya, sapi yang seperti apa? Musa jawab, bukan yang tua, bukan yang muda, tapi tengah-tengah. Tapi mereka masih belum puas. Warnanya apa? Dijawab, warna kuning keemasan yang menyenangkan dipandang mata. Masih belum cukup juga. Mereka tanya lagi, ciri-cirinya? Lalu dijelaskan, sapi itu belum pernah dipakai membajak tanah, tidak bercela, dan tidak ada tanda belang. Bayangin, makin lama makin sempit kriterianya. Dan makin susah pula cari sapinya. Akhirnya, mereka menemukan juga sapi yang cocok. Tapi harganya? Fantastis. Konon, sapi itu milik seorang anak yatim yang taat, dan dia bersedia menjual hanya dengan harga tinggi. Setelah banyak drama, akhirnya mereka menyembelih juga. Setelah disembelih, Allah perintahkan mereka untuk memukul mayat yang terbunuh itu dengan bagian dari tubuh sapi. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Mayat itu hidup kembali, hanya untuk sesaat. Lalu ia menunjukkan siapa pembunuhnya. Misteri terpecahkan. Lalu ia wafat kembali. Ini benar-benar mukjizat kawan. Diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 70-273. Dari kisah ini, kita bisa ambil banyak pelajaran. Pertama, jangan terlalu banyak membantah perintah Allah. Kalau saja Bani Israel langsung nurut dari awal, mereka nggak perlu ribet cari sapi dengan kriteria super spesifik. Kedua, ada hikmah besar di balik perintah Allah. Walaupun kadang kita nggak langsung ngerti logikanya. Tapi Allah Maha Tahu apa yang terbaik. Ketiga, kisah ini juga jadi pengingat tentang keajaiban kuasa Allah. Menghidupkan orang mati bukan hal sulit baginya. Semoga kita bisa belajar untuk lebih patuh, lebih percaya pada hikmah di balik setiap perintah Allah. Karena siapa tahu, di balik hal kecil yang kita anggap sepele, ternyata ada rahmat yang besar banget. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share kisah ini kalau kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah selanjutnya.